Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester ganjil. Masih tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat bagi diri kita ataupun lingkungan sekitar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, Bu Sum ingin menyampaikan beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melihat pembelajaran video pagi ini. Apa saja hal penting yang harus diketahui sebelum melihat video pembelajaran hari ini? Perhatikan ya. Yang pertama, lihat, dengarkan, dan pahami video materi pembelajaran PAI dengan baik. Jika terdapat hal-hal penting, silahkan dicatat di buku tulis. Yang kedua, setelah selesai melihat dan memahami video materi pembelajaran PAI, kemudian jawablah soal yang diberikan di kolom komentar video pembelajaran PAI. Yang ketiga, sebelum memberi jawaban, di kolom komentar silakan tulis nama, kelas, baru jawabanmu. Untuk yang menjawab 10 orang pertama yang menjawab di kolom komentar dengan benar akan mendapat nilai 100. Selanjutnya 10 orang kedua yang menjawab benar di kolom komentar akan mendapat nilai 95. Yang keenam, 10 orang ketiga akan mendapat nilai 90. Begitu seterusnya sampai nanti jumlah siswa sudah menjawab semua. Maka supaya dapat nilai yang terbaik, ayo kerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Segera kerjakan, segera buka, segera lihat. Dan pasti akan segera selesai, tidak akan bertumpuk-tumpuk dengan tugas lainnya. Yang ke-8, tetap semangat, lebih giat belajar, dan tepat waktu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi, untuk menjawabnya silahkan tulis di kolom komentar video YouTube materi PAI. Jangan sampai keliru. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, maka kita lanjutkan untuk memulai pembelajaran. Pada pembelajaran pagi ini yang kita bahas yakni bab 3
tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Pada pertemuan 1, mari berperilaku jujur. Kompetensi dasar yang pertama, menghargai perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Imran ayat 77 dan hadis terkait. Yang kedua, memahami Quran Surat Al-Imran ayat 77 dan hadis terkait tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Imran ayat 77 dan hadis terkait. Tujuan pembelajaran pada materi ini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Kedua, menyebutkan dalil nakli tentang jujur dengan benar. Ketiga, menyajikan contoh perilaku jujur sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Imran ayat 77 dan hadis terkait. Keempat, berperilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Imran ayat 77 dan hadis terkait. Yang kelima, menjelaskan hikmah perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Imran dan hadis terkait. Amati gambar berikut. Yang pertama ada gambar tentang pelaksanaan ujian. Nah, dengan pelaksanaan ujian ini salah satu tolak ukur untuk mengukur kejujuran seseorang, karena di sana masing-masing orang mengerjakan soal yang telah didapat masing-masing, tidak ada yang berkesempatan untuk menoleh atau mencontek. Yang kedua, adanya kantin kejujuran. Ya, namanya kantin kejujuran, maka di sana tidak ada penjaga atau penjualnya, yang ada hanya barang dan kotak uang saja. Sehingga barang siapa yang masuk ke sana bisa dinilai perilaku kejujurannya. Selanjutnya, mari kita berperilaku jujur. Apa itu jujur? Ya, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan oleh mulut memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat oleh anggota badan itu pula yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani manusia. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata dari jujur. Paham adik-adik? Alhamdulillah. Soal nomor 1. Perhatikan baik-baik. Tulis di kertas jika khawatir nanti lupa. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan disebut Selanjutnya, kejujuran adalah berbuah kepercayaan. Seseorang yang melakukan kejujuran otomatis akan dipercaya oleh orang lain. Namun sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Oh, itu biasanya lo bohong, jangan percaya. Itu adalah label yang menempel pada diri kita. Oh, itu loh orangnya biasanya amanah, dititipi selalu tersampaikan. Coba titipkan di sana. Itu adalah label yang menempel pada diri kita karena perilaku yang kita lakukan. Jujur membuat hati kita tenang, sedang berbohong membuat hati was-was. Jika kita berkata jujur apa adanya ya sudah.
Loh nak, kamu tadi kemana? Saya tadi ke pasar, Bu. Kamu beli apa? Beli ini, Bu. Ini, iya, Bu. Nah, itu akan terjawab dengan apa adanya. Tapi jika kita berbohong akan menjadi was-was, takut ketahuan. Loh nak, tadi kamu kemana? Saya belajar, Bu. Padahal perginya bermain PS. Loh, kamu tadi belajar materi apa, nak? Saya belajar materi PAI, Bu. Oh, berlanjut. Setelah itu, oh ya, alhamdulillah. Tadi materinya bab apa, nak? Lah, semakin ditanya semakin bingung. Apa ya, akhirnya kan tidak dilaksanakan, maka menjadi was-was dan tidak tenang. Nah, itu adalah efek dari perilaku jujur ataupun tidak. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya soal nomor 2. Ayo diingat-ingat, diperhatikan. Jujur membuat hati kita ... sedangkan berbohong membuat hati kita. Berikut dalil nakli tentang kejujuran. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang berarti dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun adim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 77. Soal nomor 3. Dalil nakli tentang kejujuran tersebut di dalam surat ... dan ayat ... Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih darinya. Astagfirullah, Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seorang mukmin akan senantiasa menepati janji dan tidak mudah mengucapkan sumpah. Itu diperbolehkan, namun hendaknya dilakukan jika dalam keadaan yang memaksa dan darurat. Dalam keadaan normal, kita tidak perlu bersumpah. Semakin sering kita bersumpah di hadapan orang lain, maka akan mengurangi wibawa kita sendiri. Orang beriman memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Tidak harus bersumpah pun ucapan orang beriman semestinya juga dapat dipercaya. Jika kepercayaan orang terhadap kita mulai menipis, itu artinya iman kita mulai luntur. Soal nomor 4. Janji sama dengan hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman.
Ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang keempat, kejujuran akan mengantarkan pelakunya untuk memperoleh keberkahan hidup dunia maupun akhirat. Dan kejujuran mengantarkan pelakunya ke derajat tertinggi. Sesuai hadis Rasulullah yang berarti siapa yang memohon dengan jujur untuk mati syahid, maka ketika ia wafat ia akan tergolong syuhada sekalipun matinya di atas kasur. Ini adalah jaminan bagi orang yang berperilaku jujur, dan kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada surga. Maka dari itu jangan takut untuk berperilaku jujur, karena jujur hebat. Yang terakhir yakni soal yang nomor 5. Kejujuran mengantarkan pelakunya ke derajat tertinggi merupakan salah satu dari titik-titik. Jangan lupa untuk soal silakan dijawab di kolom komentar video pembelajaran PAI kali ini. Rangkuman. Yang pertama, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Hikmah manfaat perilaku jujur adalah dipercaya orang lain dan mendapat banyak teman. Hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Dan kejujuran mengantarkan pelaku pada derajat tertinggi keberkahan dan surganya kelak. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Mari kita tutup kegiatan pagi ini dengan membaca doa setelah belajar secara bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian pembelajaran pagi ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.